Rabu 15 Juni 2022. Pengalaman perkara supernatural, pengalaman telekomunikasi, kontak body supernatural kembali berlangsung pada keseharian dari nama Iwan Cornel, yang mana kontak ini dinyatakan sudah definitif, ingin mengkonfirmasi tentang nama Adi Bana Merdeka, orang tua kandung dari Adi 1666 Irwan Discovery. Kontaknya menyatakan definitif Bapak Adi Bana Merdeka, sehingga merupakan pointer dari momen perkara supernatural yang dimaksudkan pada tahun-tahun milenium. Ketersangkaan ataupun pelaku aktivitas supernatural tersebut memang mensasarkan ataupun mentargetkan Bapak Adi Bana Merdeka. Contohnya menyatakan keterkaitan tentang ketokohan historikal Pancasila beliau yang menyangkut rivalitas domestik pribumi bersama non-pribumi. Contohnya menyatakan bahwasanya Bapak Adi Bana Merdeka merupakan tokoh historikal yang masih tersisa di Indonesia ini pada tahun-tahun milenium. Bukti autentik tentang ulayat dan kelambangan kenegaraan Indonesia. Bapak Adi Bana Merdeka menyatakan memang disengajakan pada tahun-tahun milenium. Demikianlah perkara supernatural yang dimaksudkan secara tingkat nasional Indonesia. Contoh yang menyatakan untuk penghabisan eksistensi kenegaraan Indonesia yang diselenggarakan oleh pihak-pihak yang mengenal status ketokohan historikal kelambangan kenegaraan Indonesia Adi Bana Merdeka. Sudah dari tahun-tahun proklamasi dan juga keterkaitan kepada peristiwa G30 SPKI, yang mana Bapak Adi Bana Merdeka menyatakan merupakan ketokohan ketentaraan nasional Indonesia juga. Demikianlah perkaranya. Sosok ataupun figur yang sesungguhnya dimaksud oleh Bung Karno. Kontak terus menyatakan, tolong untuk diceritakan sedikit bahwasanya Bapak Adi Bana Merdeka ini berstatus tingkat sekaliber dengan Jenderal Sudirman, yang termasuk juga Bung Tomo. Sulit untuk dijabarkan lebih luas lagi. Kontaknya menyatakan istilah kakek dalam ketentaraan nasional Indonesia disematkan kepada beliau, sesepuh ataupun yang dituakan di dalam ketentaraan kemiliteran Indonesia. Kakeknya tentara di Indonesia ini, pemilik pangkat dari Jenderal Sudirman, yang termasuk juga Bung Tomo. Kontaknya menyatakan Adi Bana Tempur, Adi Pancasila, masih eksis sosoknya hingga tahun-tahun milenium ini. Pemilik Garuda, pemilik bendera merah putih. Kontaknya menyatakan saksi untuk status beliau di Indonesia masih hidup dan ingin menjadi ahli juga untuk pernyataan-pernyataan yang tidak ahli 1666 yang kondisi Discovery. Kalangan keluarga dari Simen pimpinan Komando Angkatan Darat tempo dulu, yang termasuk juga kalangan wartawan asing Amerika Serikat tempo dulu di zaman G30 SPKI, yang mengenali sesungguhnya sosok ataupun figur beliau ini.
orang tua kandung dari Insinyur Soekarno. Pihak ataupun sosok yang dimaksudkan oleh catatan buku di bawah bendera revolusi Insinyur Soekarno. Adi Wana Merdeka, Paduka Yang Mulia, pimpinan besar revolusi atas nama Ketenteraan Kemiliteran Indonesia, pimpinannya Indonesia, bapak kandungnya dari Insinyur Soekarno. Katanya Tulung menyatakan bahwasanya beliau ini definitif perlu untuk dilaporkan ataupun dikonferensikan oleh TRI 1666 Dewan Komisi Kafir. Guna pengurusan tentang perkara supernatural di tahun-tahun milenium ini, yang sungguhnya menyangkut juga tentang status Adi Wana Merdeka sebagai pemilik keuangan di Indonesia. Adi Wana Merdeka, pemilik lisensi mata uang rupiah, autentik, kita menyatakan demikianlah perkaranya. Yang kemudian menyangkut juga tentang institusi ataupun instansi, banyak kelembagaan pemerintahan di Indonesia. Lalu juga termasuk Bank Indonesia, lalu juga termasuk Bank Rakyat Indonesia, dan masih banyak lainnya. Untuk yang menyatakan demikianlah perkara supernatural di tahun-tahun ini, mengejar ataupun mensengajakan Bapak Jenderal Bintang Kejora, pemberangus D30 SPK, Adi Wana Tempur, Adi Pancasila, Adi Bana Ginting Suka. Contohnya menyatakan Bapak Adi Wana Merdeka, pemilik keuangan Bank Indonesia, yang mana alibinya termasuk kalangan Tempo dulu di zaman G30 SPKI ataupun RPK Tempo dulu, termasuk juga wartawan-wartawan asingnya, untuk menyatakan masih hidup mereka dan sungguhnya menginginkan tokohan historikal Adi Wana Merdeka, penipu besar internasional hingga tahun milenium, pemilik lisensi dari mata uang rupiah, berkamuflase kehobian di tahun-tahun milenium, dinyatakan ditengarai, dicurigakan oleh kalangan Tempo dulu yang masih hidup, pura-pura bermain ayam jago. Katanya menyatakan Bapak Adi Wana Merdeka merupakan pihak ataupun sosok yang berstatus sebagai sentral ataupun pointer sasaran dari aktivitas ketersangkaan pelaku supernatural yang dimaksudkan oleh TRI 1666 Dewan Komisi Kafir, anak kandung beliau. Untuk terus menyatakan bahwasanya Bapak Adi Wana Merdeka definitif punya appointment nasional Indonesia untuk status kepemimpinan umum nasional Indonesia beliau, pimpinan besar revolusi, orang tua kandung dari Insinyur Soekarno, yang ingin diungkapkan identitasnya di tahun-tahun milenium ini sesungguhnya. Demikianlah perkara supernatural ini. Untuknya menyatakan atas nama kalangan G30 SPKI atau diistilahkan termasuk juga wartawan-wartawan Tempo dulu yang mengenal Bapak Adi Wana Merdeka. Kisah yang diceritakan di dalam buku di bawah bendera revolusi Insinyur Soekarno, pihak yang disebut dengan Paduka Yang Mulia, pimpinan revolusi Indonesia, pihak yang disebut oleh Uni Soviet, pimpinan umum Asia, pemberangus Nippon, dan
penguasa Asia. Konteks menyatakan Adi Merdeka ini merupakan orang tua terkandung dari Insinyur Soekarno sesungguhnya, yang tidak ingin diekspos identitasnya, tidak ingin ketahuan sejak tahun G30 SPKI. Pihak yang disebut jenderal di dalam ketenteraan kemiliteran Indonesia, kakeknya tentara di Indonesia ini, pemilik pangkat tentara di Indonesia ini. Contohnya menyatakan atas nama wartawan-wartawan asing Tempo dulu yang masih hidup dan mengenal Bapak Adi pada merdeka, perkara supernatural di tahun-tahun milenium ini sungguhnya definitif bersentral kepada Bapak Adi pada merdeka. Rivalitas domestik nasional Indonesia kalangan non-pribumi untuk kekuasaan ataupun kepemilikan tanah air Indonesia yang menyangkut aset-aset ataupun juga autentik historikal Indonesia. Pimpinan ketentaraan kemiliteran hutan raya Indonesia tidak dari tempo dulu hingga tahun-tahun berlalu ini. Contohnya menyatakan Bapak Adi pada merdeka tidak pernah ingin diekspos, karena menyangkut juga tentang status beliau di Indonesia ini. Pada momen perkara supernatural di tahun-tahun milenium, pengalaman telekomunikasi kontak bodi supernatural yang berlangsung menyatakan sungguhnya menyangkut tentang pengurusan kelanjutan kenegaraan Indonesia. Manifesto Pancasila Indonesia contohnya menyatakan membutuhkan sang jenderal. Darah itu merah jenderal. Konteknya menyatakan demikian. Bapak Adi tempur menyatakan masih eksis dan berpura-pura berdomisili di kota Madiun Medan. Tidak pernah mau ketahuan di mana beliau sungguhnya memiliki appointment dengan Jiwa Jawen di kota Jakarta. Termasuk juga rivalitas domestik beliau dari Sumatera. Untuk menyatakan komplotan permesta yang termasuk nama-nama tokoh kepemimpinan mereka, Simbolon ataupun juga yang lainnya. Terus itu sampai ke Thailand, Bangkok. Sungguhnya mengenali sosok pimpinan umum Asia pemberangus Nippon Japan Adi pada merdeka. Kalender yang masih hidup di tahun-tahun berlalu ini yang ingin dinyatakan sungguhnya merupakan sentral ataupun sasaran dari para tersangka ataupun pelaku supernatural yang dimaksudkan oleh Enter Adi 1666 dalam kondisi kafir. Memang benar ketersangkaan atas nama perbuatan manusia. Orangnya memang ada, konteksnya menyatakan punya appointment rivalitas kepada Bapak Adi pada merdeka. Sang pemberangus Partai Komunis Indonesia juga yang menganulir rencana Insinyur Soekarno menuju komunis internasional, menyatakan diri berhenti pada ideologi sendirian saja. Pancasila konteks menyatakan Adi pada merdeka merupakan pihak yang mendiktatorkan ketentaraan kemiliteran Indonesia berhenti pada ideologi Pancasila, bukan komunis internasional. Konteksnya menyatakan Bapak Adi pada merdeka
menipu momen-momen yang berlalu. Demikianlah sungguhnya pengejaran ataupun pengincaran beliau keterkaitan aktivitas ketersangkaan pelaku supernatural di tahun-tahun milenium ini. Menyangkut sesungguhnya kepada Bapak Jenderal Adi Bana Merdeka, orang tua kandung dari 1666 ruang kondisi ini, memilih ketentaraan kemiliteran Indonesia yang sungguhnya diketahui tetap dipegang oleh pihak yang bersangkutan. Untuk menyatakan wartawan-wartawan asing tempo dulu yang masih eksis di tahun-tahun milenium ini. Momen perkara supernatural ini menyatakan menyangkut tentang pengurusan kepemilikan Indonesia yang tersendat macet autentiknya kepada Bapak Adi Bana Merdeka. Pimpinan umumnya yang berstatus orang tua kandung dari Insinyur Soekarno berpura-pura bersembunyi di kota Madiun Medan. Tentunya menyatakan aktivitas supernatural ini sungguhnya merupakan tanda kesepakatan untuk pengejaran beliau. Bersepakat bersama Jekwa ataupun Pulau Jawa. Lalu juga kemudian keterkaitan tentang orang-orang lokal, pemberontakan lokal, kode begu kencang untuk menyatakan demikian. Bapak Adi Bana Merdeka lah orang yang dimaksudkan oleh tersangka ataupun pelaku aktivitas supernatural di tahun-tahun ini. Yang mensasarkan ataupun kami hitamkan perkara kepada nama Iwan Cornel, anak kandung beliau, yang mana keterkaitan pun tentang perkara-perkara lain yang mengikuti momen-momen berlangsung ini. Saya menyatakan bahwasanya Inten Adi 1666 dalam kondisi kafir ini perlu untuk mengkonferensikannya, mempelaporkan, publikasikan tentang hal ini. Untuk menyederhanakan ataupun mengurus perkara yang menipu ini. Sungguhnya ketersangkaan aktivitas terorisme yang mensasarkan ataupun mentargetkan korban utamanya tokoh historikal ketentaraan nasional Indonesia, orang tua kandungnya dari Insinyur Soekarno, Bapak Adi Bana Merdeka, Adi Bana Ginting Suka, orang tua kandung dari nama Iwan Cornel. Tentunya menyatakan perkara ini sangat merumitkan dan tidak konsisten keterkaitan komitmennya. Demikianlah Inten Adi 1666 dalam kondisi kafir ini perlu untuk mengkonferensikan ataupun melaporkan perkembangan informasi ataupun kontek-kontekan yang terhubung. Guna pengurusan komitmen perkara yang dimaksud, guna penegasan ataupun konfirmasi tentang duduk perkara yang dimaksud. Sungguhnya menyangkut sasaran utamanya Bapak Adi Bana Merdeka, tokoh historikal nasional Indonesia, pihak yang dimaksudkan dengan sebutan gelar Paduka Yang Mulia, pimpinan besar revolusi atas nama Insinyur Soekarno, Adi Merdeka. Katanya menyatakan bahwasanya Bapak Adi Bana Ginting Suka, Adi Bana Merdeka, sejak dari zaman proklamasi memang selalu mengkamuflasekan status identitas beliau hingga kepada zaman keberadaan ketentaraan resmi Indonesia, Resimen Pimpinan Komando Angkatan Darat, masih juga mengkamuflasekan status identitasnya kakeknya tentara di Indonesia,
terkenal sampai ke Thailand, sampai ke Jepang, sampai Nippon Asia. Tidak pernah mengaku dan berdomisili selalu di hutan raya Indonesia. Pimpinannya Sudirman, pemilik pangkat dari Sudirman, termasuk juga Utomo ataupun Bung Tomo. Konteks mengatakan atas nama wartawan asing Tempo dulu yang masih eksis, masih hidup hingga tahun-tahun milenium ini, yang mengenali sejarah historikal Indonesia, sungguhnya menyangkut juga kepada pimpinan umumnya nama Adi Bana Merdeka, Adi Tempur, Adi James Bond 007, Adi Malaya, Adi Singapura, Adi Kuba, Adi Kobra, Adi Bana Merdeka. Untuk mengatakan berdomisili alamat di Kota Medan dan berstatus sebagai orang tua kandung dari 666 Irwan Cornelis K.O.P. Pihak yang menyelenggarakan perintisan eksistensi perkara supernatural di tahun-tahun milenium ini mengaku menuding status ketersangkaan pelaku aktivitas supernatural kepada Simen Commanding Guru Brigade ataupun Kode Begu Genjang, Kode Jawen, Jehwa. Untuk menyatakan 666 ruang kode Skafri ini sebenarnya perlu untuk mempelaporkan ataupun mengkonferensikan tentang Bapak Adi Bana Merdeka ini. Aktivitas perdukunan lokal ataupun menyangkut Asia ini sungguhnya mensasarkan ataupun mengincar tokoh historikal kalender Indonesia. Adi Bana Merdeka 666 dalam kondisi Skafri ini menyatakan mengalami kamuflase perkara ataupun konspirasi urusan perkara supernatural ini yang menyangkut kepada perkara-perkara lain yang mengikutinya. Sungguhnya pemberontakan ataupun perencanaan pemberangusan eksistensi kedaulatan kenegaraan Indonesia yang termasuk juga institusi ataupun nama kelambangan dari kenegaraan Indonesia itu sendiri. Sungguhnya menyangkut tentang autentik kepemilikan wilayah tanah air Indonesia, kepemimpinan umum dari ketentaraan, kemiliteran, dan kepolisian Republik Indonesia yang masih hidup, masih eksis, sosok ataupun kefigurannya, menyatakan dicemburukan, diirikan, ataupun disengajakan oleh para tersangka ataupun pelaku aktivitas supernatural yang dimaksudkan, namun tidak disadari ataupun perlu untuk dikonferensikan oleh nama Irwan Cornel. Yang tidak ahli 666 Irwan Cornel Skafri tentunya menyatakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut sungguhnya berusaha obsesi ataupun ambisi kepemilikan tanah air Indonesia, tentang wilayah tanah air Indonesia, tentang ketentaraan kemiliteran Indonesia yang menyangkut juga logo ataupun nama, lambang banyak institusi, instansi pemerintahan di Indonesia. Termasuklah itu kepada Pancasila, termasuklah kepada bendera merah putih, termasuklah kepada kata Indonesia, termasuklah kepada kepangkatan, pangkat-pangkatnya tentara, pangkat-pangkatnya polisi di Indonesia ini. Kontennya menyatakan, demikianlah Bapak Adi Bana Merdeka, ya dari tempo dulu, kakek ini selalu mengkamuflasekan status identitasnya. Tidak pernah ketahuan, tapi definitif diakui oleh wartawan asing tempo dulu sebagai pihak yang punya otoritas untuk persenjataan perang Indonesia, sebagai pihak yang punya otoritas untuk perintah-perintah nyuruh-nyuruh seluruh tentara Indonesia. Untuk menyatakan demikianlah RPK
Jenderal Besar, Paduka Yang Mulia, pimpinan revolusi dari nama Insinyur Soekarno. James Bond 007, Adi Merdeka, Adi Tempur, Adi Bana Ginting Suka. Menyatakan ketahuan berdomisili alamat di Kota Medan sejak dari tempo dulu, sejak tahun-tahun berlalu ini. Namun pada momen perkara supernatural ini menyatakan sungguhnya merupakan appointment untuk menghabiskan obsesi pengejaran kepada beliau. Tokoh historikal yang termasuk kepada Asia, tentunya menyatakan Adi Bana Merdeka ini sehingga termasuk juga kepada Vietnam, termasuk juga kepada Kamboja, termasuk juga kepada Thailand. Adi Tempur ini merupakan inspirasi awal dari keberadaan Khmer Merah di Kamboja. Adi Bana Merdeka ini merupakan inspirasi awal dari keberadaan Viet Cong di Vietnam. Adi Bana Merdeka ini menyatakan merupakan tokoh historikal inspirasi dari negara Myanmar, termasuk juga Thailand ataupun Bangkok, untuk menyatakan dikenal Adi Bana Merdeka ini dan dinyatakan masih hidup di tahun-tahun milenium ini. Demikianlah sungguhnya aktivitas ketersangkaan pelaku supernatural yang dimaksud di tahun-tahun berlangsung ini, sehingga menyangkut tentang pengurusan, penghabisan eksistensi kedaulatan kenegaraan, tempur sakti Pancasila, Adi Bana Merdeka, tentang Indonesia dengan pengejaran lanjutan, penghabisan ketokohan historikal nasional Indonesianya yang masih tersisa, masih hidup, Bapak Adi Bana Merdeka sendiri, yang berkamuflase domisili alamat di Kota Medan. Tentunya menyatakan bahwasanya Bapak Adi Bana Merdeka definitif perlu untuk dijabarkan, dipelaporkan, dikonferensikan oleh nama Irwan Kornel. Target ataupun sasaran sungguhnya dari kecemburuan, keirian ataupun obsesi rivalitas beliau secara nasional Indonesia termasuk juga Asia, dan mengatakan bahwasanya Bapak Adi Bana Merdeka definitif patriot yang memastikan haluan kenegaraan Pancasila. Untuk menyatakan Bapak Adi Bana Merdeka dicemburukan keterkaitan perihal tersebut juga, bahwasanya tidak pernah mau berubah, bukan komunis internasional, berhenti di ideologi Pancasila, dan selalu mensasarkan pihak-pihak yang menentang eksistensi kenegaraan Indonesia, termasuk juga tentang ideologi Pancasila. Pemilik lisensi mata uang rupiah dan sukses berhasil dengan trik permainan jago ayamnya. Kata menyatakan itu soal jago ayam juga merupakan pointer perkara yang mencurigakan Bapak Adi Bana Merdeka. Sungguhnya tidak benar-benaran. Sungguhnya merupakan kamuflase untuk pengurusan kenegaraan Indonesia yang menyangkut pertemanan, yang keterkaitan juga tentang perjudian mata uang rupiah, ataupun juga menyangkut tentang Pancasila ataupun kekerabatan bersama ketentaraan ataupun persekongkolan pertemanan menuju Indonesia. Kontak menyatakan atas nama alibi kontaknya yang terhubung yang memerlukan pemahaman dari nama Irwan Kornel untuk menjelaskan ataupun menjabarkannya lebih lanjut secara resume ataupun improve kontak yang dimaksudkan ini. Setelah di 666 dalam kondisi frame pada momen ini diinginkan kembali untuk menyelenggarakan konfirmasi konferensinya guna pengurusan lanjutan tentang perkara supernatural ataupun appointment 666 internasional pada tahun-tahun milenium ini. 666 yang sesungguhnya yang dinyatakan, diakui, diklaim oleh Yang Adi 666 dalam kondisi frame mengaku memiliki appointment bersama alien family Tuan dan telah mengalami konfirmasi atas nama Amerika Serikat
termasuk juga Asia dan juga Islam internasional. Untuk pembuktian 666 Irwan Cornelis Kafring ini sebagai 666 yang sesungguhnya yang memiliki basic perkara penemuan nomor termasuk ke dalam Alkitab kepada pengakuan merintis eksistensi perkara supernatural di tahun-tahun milenium. Kode Himen Commanding Gosung Grave, kode Begu Kencang, kode Jehuang, kode etnik kostum lokal pribumi Indonesia, kode 666. Takdir kepada Roh Kudus dengan penjelasan status pejuang veteran masa depan untuk perkara supernatural masa lalu. Kode milenium, kode message pentagram setan, kode 666. Konteksnya menyatakan definitif nama Irwan Cornelis sungguhnya telah bersesuaian, telah mengarah, telah memfokus kepada duduk perkara yang sebenarnya. Sungguhnya menyangkut mencar, mensasarkan, mensengajakan, mentargetkan tokoh historikal ketentaraan Indonesia dan kepolisian Indonesia. Nama Adi Bana Merdeka, orang tua kandung dari nama Irwan Cornelis sendiri, yang sungguhnya tidak disadari ataupun tidak dikenali tentang riwayat beliau oleh nama Irwan Cornelis. Beliau ini Bapak Adi Bana Merdeka, yang sungguhnya merupakan kakeknya tentara-tentara di Indonesia ini, termasuk juga polisi-polisi di Indonesia ini. Adi Bana Merdeka dinyatakan merupakan pihak yang berstatus sebagai pemilik dari pangkat-pangkat tentara dan kepolisian di Indonesia ini. Definitif dinyatakan berstatus sebagai Highlander dalam riwayat keberadaan Indonesia ini. Sejak tahun-tahun perjuangan bersama Jenderal Sudirman, bersama Bung Tomo, sampai tahun-tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia bersama anak kandungnya Insinyur Soekarno, sampai tahun G30 SPKI, tahunnya Edi Sarwo, pemberangusan komplotan DNID dan juga Untung Suropati, sampai tahun-tahun milenium ini, tahun kedatangan nomor termasuk di dalam Alkitab yang dinyatakan oleh anak kandungnya sendiri, nama Irwan Cornelis. 666 yang memiliki keterkaitan kronohistorikal masa demi masa kepada Islam, yang termasuk juga Trinitas Kristiani, termasuk juga Buddha Cita, termasuk juga Kingdom di dunia, termasuk juga MFR US Dollar Amerika, termasuk juga Money Logo Euro, termasuk juga Holy Spirit Destiny. Contohnya menyatakan perkara supernatural ini definitif sesungguhnya ketersangkaan komplotan bersama internasional untuk pengejaran James Bond 007. Definitif nama Adi Bana Merdeka, pemilik ulayat yang termasuk juga status pelopor perintis ataupun istilah kepada baron dari kenegaraan Kuba, termasuk juga negara Suriname. Konteks menyatakan bahwasanya Bapak Adi Bana Merdeka definitif tidak perlu disangsikan lagi oleh Intinya Adi nomor 96 Irwan Cornelis Kafring, merupakan sasaran ataupun sentral pengincaran daripada tersangka ataupun pelaku sesungguhnya. Aktivitas komplotan supernatural perbuatan manusia ini dinyatakan merupakan jaringan sindikat blasteran ataupun antekan yang berkamuflase perkara-perkara yang mengikutinya, termasuk juga bidang usaha tambal ban ataupun pembengkelan yang dimasukkan oleh nama Irwan Cornelis. Lalu kemudian keterkaitan pertemanan internet global masa kini yang menipu ataupun berkamuflase status identitasnya. Dan juga keterkaitan kepada persoalan-persoalan pertemanan lainnya. Sungguhnya berjaringan ataupun berkoordinasi antekan ataupun senior junior kepada orang tuanya, kepada anaknya, dan memisterikan tujuannya kepada nama korban utamanya, Bapak Jenderal Bintang Kejora, pemberangus G30 SPKI, Adi Bana Merdeka. Dinyatakan mereka ini sungguhnya sudah tahu sejak tahun sebelum 2008, pada tahun awal perintisan perkara oleh nama Irwan Cornelis. Sudah tahu, berkemungkinan sudah tahu konteks yang menyatakan memang mensasarkan ataupun
mengincar, mensengajakan korban utamanya nama Adi Bana Merdeka. Yang mana berkaitan pun tentang perkara harta warisan mertuanya Bapak Adi Bana Merdeka, ataupun menyangkut juga tentang hobi jago ayam Bapak Adi Bana Merdeka, ataupun menyangkut juga tentang Internet ID 1666 Irwan Koniska Frimini, untuk menyatakan mereka kenal dengan Bapak Adi Bana Merdeka, namun pura-pura tidak kenal, untuk menyatakan perlu untuk dikonfirmasikan ataupun dikonferensikan oleh nama Irwan Kornel guna acuan pengurusan perkara lanjutannya, bahwasanya perkara supernatural yang dimaksudkan oleh sosial ataupun nasional Indonesia merupakan perkara bunuh diri Indonesia yang mensengajakan ataupun mengincar obsesian kepada korban utamanya, kakeknya tentara di Indonesia, Bapak Jenderal Bintang Kejora. Darah itu merah jenderal. Demikian kata Partai Komunis Indonesia sesungguhnya ditujukan kepada Bapak Jenderal Adi Tempur, Adi Emirat, Adi Kuba, Adi Baron, Adi Japatista, Adi Bana Merdeka, Adi Bana Jinting Suka. Kondek Tubuh menyatakan demikian, yang mana nama Irwan Kornel sudah paslah mengena kepada persoalan yang dimaksudkan. Pemilik lisensi mata uang rupiah, pemilik Bank Indonesia, termasuk juga Bank Rakyat Indonesia, termasuk juga banyak nama institusi pemerintahan Indonesia, logo, lambang, seperti juga Pertamina, termasuk juga PTPN, termasuk juga banyak perbankan umum di Indonesia, termasuk juga Korpri, termasuk juga nama Kopassus, termasuk juga nama TNI, dan sebagainya. 1666 Rongkol Skafri ini demikian terlebih dahulu pada momen kali ini kembali. Dan semua orang dapat menemukan update ini melalui internet, sosial media masa kini juga, sama seperti konferensi-konferensi yang terjadi 1666 Rongkol Skafri lainnya. Bapak Adi Bana Merdeka dinyatakan merupakan basic bobot untuk pembuktian klaim mengaku menemukan nomor termasuk ke dalam Alkitab di dunia atas nama 1666 Islam, 1666 Trinitas Kristiani, 1666 agama-agama, dan termasuk juga alien family Tuhan, 1666 PJDM, 1666 paten lisensi untuk deklarasi eksistensi mata uang, 1666 original kepemilikan alien family Tuhan dari abad milenium ini menuju masa depan. Kode internet, kode digital money, kode forex, kode money logo 666, 1666 berpenjelasan takdir kepada Roh Kudus, pejuang perkara supernatural, kode milenium masa lalu, kode message pentagram Satan, kode Jehovah, kode Amerika, kode agama-agama, kode 1666. Demikianlah pada momen ini. Kita bertemukan melalui YouTube dengan mengetik ID 1666 spasi HDM, dan juga melalui sosial media internet lainnya. Cukup gencar sekali sungguhnya, karena memang berlatar belakang berambisi untuk merintis eksistensi perkara supernatural di tahun-tahun berlalu. Pada hari yang ke-6, alam ciptakan manusia seturut, serupa, segambar seperti Bapa di surga, seperti Putra Sang Juru Selamat, dan seperti Roh Kudus. Sungguhnya merupakan pertanyaan yang menggetarkan nurani kodratiah dari nama Irwan Kornel sendiri, tentang pernyataan para pelaku yang mengaku diri dukun, mengaku diri etnik lokal Indonesia pribumi. Berstatus mereka, katanya, serupalah seperti Tuhan di dalam kitab suci dan agama-agama, dan mengaku mereka sebagai pihak yang sungguhnya bertanggung jawab untuk kejadian-kejadian ajaib di tahun-tahun milenium. Ini dimasukkan oleh sosial, yang dimasukkan oleh Internet ID 1666 Irwan Kornel Skafri.
1666 Konista Framing definitif menyatakan mengalami konfirmasi percakapan bersama alien family Tuhan secara internasional atas nama Amerika Serikat, dan termasuk juga Uni Eropa, termasuk juga Islam internasional, dan juga negara-negara Asia. Untuk pengurusan paten 1666 yang sesungguhnya di dunia, message pentagram Satan, appointment deklarasi, proklamasi, mata uang, alien family, takdir kepada Roh Kudus, dengan penjelasan National Ethereum Galactica ataupun perjuangan perkara supernatural bersama alien family untuk rivalitas the enemy, perlawanan human commanding those in grief yang dimaksudkan pada tahun-tahun perkara ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan Yesus selalu menyertai dan Om Swastiastu. Body Satya 6661 for the scarf me. So we made this conference again. This context for about directions straight case on this case. See you again on our next internet.